Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Zahra Zulwana Fisufi. Jadi di video kali ini aku bakal mengajak kalian belajar tentang verbal. Apa sih verbal itu? Simak videonya ya. Jadi verbal itu adalah kata kerja yang berubah fungsi. Dia tidak lagi berfungsi sebagai kata kerja utama, tetapi berubah menjadi kata benda atau kata keterangan. Walaupun bentuknya dari verb, dia tidak menunjukkan aksi secara langsung. Contohnya ada pada kalimat running is healthy. Running di sini adalah sebagai noun karena running di sini bukan menunjukkan aksi sedang berlari, tetapi running di sini menjadi topik pembicaraan dan dia berfungsi sebagai subjek dari kalimat. Karena dia menempati posisi subjek, maka dia berfungsi sebagai noun. Dan yang kedua ada the broken window was fixed. Dan broken di sini adalah sebagai adjektif karena broken sendiri berasal dari kata kerja break yang artinya merusak dan bentuk ketiganya yaitu broken. Tapi broken di sini tidak berfungsi sebagai kata kerja. Dia menjelaskan kata window yang artinya jendelanya rusak. Karena menjelaskan noun, maka broken berfungsi sebagai adjektif. Dan yang terakhir ada pada kalimat I study to pass the exam. To pass di sini sebagai adverb karena di sini to pass the exam menjelaskan tujuan dari I study. Kita belajar untuk ujian. Nah, bagian to pass the exam menjelaskan alasan atau tujuan dari tindakan. Jadi, ketika sebuah frasa menjelaskan tujuan atau alasan, itu berfungsi sebagai adverb. Ada 3 jenis verbals utama, yaitu yang pertama ada participle, bentuk verb yang menjadi kata sifat. Yang kedua ada gerund, bentuk verb plus ing yang menjadi kata benda. Dan yang ketiga ada infinitive, to plus verb bisa menjadi noun, adjective, dan adverb. Nah, kali ini kita akan mengulas satu persatu dari 3 jenis verbals utama. Yang pertama adalah participle. Participle adalah bentuk kata kerja yang berubah menjadi kata sifat. Ada 2 bentuk participle. Yang pertama active participle dengan rumus verb plus ing, contohnya crying, running, dan lain-lain. Dan yang kedua ada past participle. Biasanya verb plus ed atau bentuk ketiga, contohnya ada pada broken, cook, dan lain-lain. Contoh kalimatnya ada the crying baby. Crying di situ menjelaskan baby. Dan contoh kedua ada the broken phone. Broken di situ menjelaskan phone. Adapun fungsi participle. Participle bisa digunakan dalam beberapa cara, yaitu sebagai adjektif untuk membentuk continuous tense, sebagai kata kerja tertentu, sebagai pengganti atau pembentukan anak kalimat yang diawali dengan kata sambung when atau while, dan bisa sebagai pengganti kata sambung after. Yang kedua ada gerund. Gerund adalah kata benda yang berasal dari kata kerja yang berakhiran ing. Contohnya swimming, eating, fishing. Dalam kalimat, gerund berfungsi sebagai yang pertama sebagai subjek. Contohnya swimming is fun. Kata ini menjadi subjek dari kalimat, yang artinya aktivitas berenang itu menyenangkan. Jadi swimming di sini bukan berarti sedang berenang, tetapi kegiatan berenang dan berfungsi sebagai kata benda. Ciri-ciri gerund sebagai subjek adalah selalu terletak di awal kalimat dan selalu berbentuk verb plus ing. Yang kedua adalah sebagai pelengkap subjek. Biasanya muncul setelah kata kerja penghubung seperti is, are, was, were. Contohnya ada pada kalimat my favorite activity is reading. Reading menjelaskan bahwa aktivitas favorit saya adalah membaca. Jadi reading di sini adalah gerund dan berfungsi sebagai pelengkap objek. Cara membedakannya, kalau gerundnya ada di awal kalimat berarti itu subjek. Dan jika gerund muncul setelah is atau are itu menjadi pelengkap subjek. Yang ketiga sebagai objek langsung. Biasanya muncul setelah kata kerja. Fungsinya adalah sebagai penerima aksi dari kata kerja tersebut. Contohnya ada pada kalimat she enjoys singing. Singing muncul setelah kata kerja enjoys dan menjawab pertanyaan enjoys apa? Maka singing adalah gerund yang berfungsi sebagai objek langsung. Cara membedakannya adalah jika gerund muncul setelah verb tanpa preposition dan menjawab apa, maka itu adalah direct object atau objek langsung.
Yang keempat adalah sebagai objek preposisi. Biasanya muncul setelah kata depan, seperti in, on, at, about, after, before, dan lain-lain. Contohnya ada pada kalimat she is interested in painting. Painting muncul setelah kata depan in. Jadi painting di sini adalah gerund yang berfungsi sebagai objek preposisi. Cara membedakannya adalah jika setelah preposition muncul verb plus ing, maka itu adalah gerund sebagai objek preposisi. Dan yang terakhir adalah sebagai aposisi. Biasanya muncul setelah noun yang dijelaskannya dan bersebelahan dengan noun tersebut. Dan biasanya dipisahkan dengan tanda koma. Contoh, her hobby swimming is fun. Di sini swimming muncul setelah kata hobby dan berfungsi menjelaskan kata hobby. Jadi secara sederhana, aposisi muncul setelah noun yang dijelaskan. Cara membedakannya itu, gerund sebagai aposisi biasanya dipisahkan dengan tanda koma dan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang noun sebelumnya. Dan penjelasan yang ketiga adalah infinitif. Infinitif adalah bentuk dasar kata kerja yang diawali to. Contohnya to eat, to run, to study, dan lain-lain. Infinitif bisa berfungsi sebagai noun, adjective, atau adverb. Contohnya pada kalimat to study is important. To study di sini adalah sebagai noun. Yang kedua, I have no time to waste. To waste di sini sebagai adjective. Dan yang terakhir ada he works hard to succeed. To succeed di sini adalah sebagai adverb.